Dampak orang toksik bagi kita tuh itu sangat besar ya. Jadi membuat kita kurang percaya diri, membuat kita selalu menyalahkan diri sendiri, padahal kita nggak kenapa-napa gitu. Mungkin ya omongannya atau sikapnya yang bikin ngerasa kita selalu rendah gitu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngobrol Gayeng PMI Jateng. Sebelumnya perkenalkan dulu, aku Anissa Deisyera sebagai host yang akan menemani kalian hari ini. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita hari ini. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Arina Narasova sebagai narasumber di sini. Halo Arina, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, teman-teman semua juga baik dong pastinya. Nah, sebelum aku mau mulai podcastnya, kalian pasti bertanya-tanya nih, kita mau bahas apa sih hari ini? Jadi untuk topik kita kali ini yaitu tentang cara menghadapi orang toksik. Kalian pasti udah nggak asing lagi dong sama yang namanya orang toksik, karena mungkin di lingkungan pertemanan atau orang terdekat kalian itu ada orang toksik. Dan mungkin kalian juga bingung gimana sih cara menghadapi orang toksik ini. Nah, untuk caranya, yuk kita simak video podcast kita sampai akhir. Nah, untuk pertama-tama aku mau tanya dulu nih, menurut pendapat kamu sendiri, orang toksik itu sebenarnya apa sih? Karena mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu yang sebenarnya dimaksud dengan orang toksik itu seperti apa. Jadi orang toksik itu orang yang selalu nyindir-nyindir, orang yang omongannya kasar, orang yang selalu omongannya tuh nyakitin, tapi diri mereka tuh nggak sadar gitu kalau omongan mereka tuh nyakitin. Oh, jadi menurut pendapat kamu orang toksik itu berarti kayak omongannya itu nggak baik gitu ya, suka nyindir, suka ngomong kasar gitu. Kamu bisa kasih contoh kecil gak sih yang mungkin sering kita nggak sadar kalau ternyata orang itu tuh toksik? Ya mungkin saat kita bersama dia ngobrol itu cepat sekali menguras energi kita. Jadi dia kalau ngobrol tuh membuat kita merasa tuh diri kita tuh rendah gitu, minder, dan buat kita tuh nggak percaya diri. Jadi emang pengaruhnya jelek ya, karena mungkin ngebuat kita jadi minder, terus nggak percaya diri, dan kayak gitu tuh pasti kayak menghabiskan energi banget gak sih? Ya pasti. Dan banyak orang yang mungkin susah buat ngejauhin orang toksik. Itu sebenarnya alasannya tuh apa ya? Karena mungkin mereka udah dekat. Ya kalau mereka tiba-tiba ngejauh, takutnya mereka tuh diomongin yang enggak gitu. Kayak mungkin takutnya mereka tuh berpikiran seperti, aduh ini orang kenapa ya kok tiba-tiba menjauh sih, padahal kita kan nggak kenapa-napa. Jadi kayak ngerasa kitanya tuh yang aneh gitu, padahal mereka yang toksik. Mungkin nggak enak gitu ya diri kita, karena kalau misalkan temen deket sendiri terus tiba-tiba kita ngejauh tanpa alasan gitu kan, mungkin setahu mereka kan kita kayak tiba-tiba jauh, padahal sebenarnya emang dia itu toksik dan perlu banget dijauhin. Ya. Dan menurut kamu dampak orang toksik ke mental dan emosi kita tuh biasanya kayak gimana sih? Dampak orang toksik bagi kita tuh itu sangat besar ya. Jadi membuat kita kurang percaya diri, membuat kita selalu menyalahkan diri sendiri, padahal kita nggak kenapa-napa gitu. Mungkin ya omongannya atau sikapnya yang bikin ngerasa kita selalu rendah gitu. Dampaknya besar banget ya ke diri kita. Jadi kayak kita tuh malah jadi orang yang selalu ngerasa bersalah, padahal sebenarnya dia yang salah. Terus kira-kira tuh efek dari orang toksik ini ke mental kita itu bertahan lama nggak sih kalau misalkan nggak ditangani dengan cepat? Ya itu akan dampak besar ya. Kita harus secepatnya keluar dari lingkungan itu, dari orang-orang toksik itu. Karena kalau kita di situ terus, mungkin kita akan selalu diracuni dengan sikap mereka, omongan mereka yang toksik gitu. Terus gimana cara kamu bisa ngeh kalau orang itu toksik dan mulai mempengaruhi hidup kita? Mungkin awalnya kita nggak sadar ya kalau orang ini toksik apa enggak gitu. Tapi lama-lama tuh kita kayak ngerasa, aduh kok
dia ngobrolnya gitu sih, kayak sering nyakitin hati kita. Mungkin kita belum sadar awal-awal, tapi lama-lama kalau kita udah kayak ngerasa aduh orang ini lama-lama kok gitu ya maunya, itu mendingan kita langsung menjauh aja. Jadi pelan-pelan pasti kita sadar gitu ya, dan setelah kita sadar langkah-langkah lebih baiknya kita langsung menjauh. Ya. Terus menurut kamu orang toksik itu bisa bikin hubungan pertemanan itu jadi hancur gak sih? Itu bisa banget, karena orang toksik ini bagaikan racun. Kalau mereka selalu menyebar racun itu akan merusak pertemanan kita atau keluarga atau orang-orang terdekat kita, karena mereka tuh racun gitu loh bagi diri kita. Menurut kamu orang toksik itu seperti racun berarti ya, karena yang pasti racun itu nggak baik buat diri kita sendiri. Nah, benar sekali. Terus misalkan kita udah nggak sadar kalau orang di sekitar kita itu toksik, kira-kira langkah yang harus dilakukan yang pertama itu apa? Langkah yang pertama, kita harus tenang. Kita nggak boleh langsung kayak marah-marah gitu, kayak emosi. Kita harus tenang. Kita lihat dulu nih, dia tuh lama-lama gitu terus atau enggak. Kalau mereka gitu terus, nggak ada perubahan, mending kita menjauh perlahan. Ya meskipun nanti akan dapat omongan yang nggak enak dari mereka, tapi demi kebaikan kita, mendingan kita langsung keluar aja dari orang-orang kayak gitu. Karena emang orang kayak gitu tuh susah banget ya buat sadar ya. Kalau kita yang nggak sadar duluan, lama-lama malah mental kita sendiri yang capek. Iya benar. Menurut kamu, kapan harus memilih menjauh daripada terus mencoba menghadapi orang toksik? Menurut aku, kapan kita harus menjauh itu secepatnya sih. Mungkin kita coba lihat dulu lah, ya mereka bisa berubah apa enggak. Kalau enggak, kita menjauh perlahan-lahan. Merasa diri kita, ketika kita udah merasa diri kita tuh memang aduh orang ini tuh memang bener nggak baik buat kita gitu. Oh, jadi tergantung orangnya dulu ya, Pak. Mereka itu sebenarnya bisa sadar atau enggak. Nah, pernah nggak sih kamu ngerasa kalau orang toksik itu sebenarnya punya masalah pribadi dan dampaknya tuh jadi nyebar ke orang lain gitu? Iya benar banget. Kadang orang toksik itu bukan berarti dia jahat, tapi karena dia belum selesai dengan masalahnya dan dia merasa insecure dan selalu mencari validasi dari orang-orang terdekat. Oh, emang orang toksik itu dampaknya benar-benar ngaruh banget ke orang lain. Terus misal nih, kalau orang terdekat kamu yang toksik, misalnya kayak sahabat kamu sendiri atau pasangan kamu, sebaiknya langkah apa yang harus dilakukan? Ya itu susah banget karena kita bersama orang terdekat kita kan punya hubungan emosional. Nah, cara bijaknya yaitu dengan komunikasi baik-baik. Tapi kalau tidak ada perubahan dari dia dan kita mulai kelelahan, nah itu kita mulai mundur perlahan untuk menjauhi dia. Karena menjauhi itu bukan karena benci, karena kita sayang kepada diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan nih orang yang toksik itu ternyata sahabat kita sendiri atau pasangan kita, lebih baik dibicarakan dulu ya. Yang penting itu adalah komunikasi. Nih, dari tadi kan kita udah ngomongin tentang orang toksik dan cara gimana sih ngadepinnya gimana. Kalau misalkan yang toksik itu sebenarnya diri kita sendiri, bukan orang lain, gimana cara kamu menghadapi diri kamu sendiri? Tanda paling umum biasanya tuh kita mulai ingin menyuruh-nyuruh orang lain gitu, dan kita mulai iri kepada orang lain apa yang mereka punya. Nah kita itu harus yakinkan diri kita sendiri bahwa sesuatu yang dimiliki orang lain tuh belum tentu kita harus memilikinya juga gitu. Itu ciri-ciri kalau kita mulai toksik. Nah, ada nggak sih kira-kira hal positif yang bisa kita pelajari dengan pengalaman kita berurusan dengan orang toksik? Ada banget. Kita mulai belajar untuk bisa membedakan mana yang tulus, mana yang nggak tulus, dan kita bisa memberikan batasan gitu kepada mereka. Terus kalau kamu udah terlalu capek dan mental kamu itu drop karena kamu menghadapi orang toksik, apa langkah awal yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa pulih lagi? Saya akan menjauhi lingkungan tersebut. Nah, terus saya akan mencari orang-orang yang suportif kepada saya, karena energi orang itu akan menyalur kepada kita sendiri. Kalau energi orang lain negatif, nyalurnya juga negatif. Kalau positif juga positif.
energi negatif itu benar-benar mempengaruhi diri kita ya. Nah, terakhir nih, kira-kira kamu punya nggak sih pengalaman di mana kamu sendiri tuh deket sama orang toksik itu? Pernah banget. Jadi saya tuh punya teman yang selalu kemana-mana tuh berdua gitu. Tapi kita berdua itu juga gabung gitu loh dalam sebuah pertemanan yang kurang lebih ya 10 orangan ya, termasuk saya. Nah, di situ kita berdua kan udah deket banget ya, kayak saudaraan. Udah dianggap saudara gitu ya? Ya. Nah, habis itu ada salah satu dari mereka yang memang dia tuh racun gitu. Saya nggak tahu kalau dia tuh kunci dari semua permasalahan pertemanan. Nah, dia awalnya tuh mulai mendekati teman saya itu. Dan dia mempengaruhi teman saya agar saya tuh menjauh dari teman saya gitu loh. Nah, habis itu teman saya ini mulai menjauh juga dari saya. Nah, saya curiga ini pasti ada apa-apa dengan yang teman saya tadi itu kan. Terus lama-lama saya itu nggak ditemenin gitu loh sama teman-teman. Malah dijauhin gitu ya? Ya, saya menghindar dari teman-teman gitu. Habis itu ketika saya menghindar, saya tuh berpikiran kalau nggak haruslah temenan sama mereka gitu. Nah, habis itu saya juga berpikir kalau memang ada salah satu dari mereka itu yang toksik gitu loh. Nah, habis itu setelah saya udah lama nggak bareng mereka, saya kan itu kan juga lingkungan kita masih sama ya. Jadi saya melihat tuh kayak ganti-gantian gitu loh. Mereka tuh kehasut-hasut tuh ganti-gantian. Maksudnya dia nggak cuman ngehasut satu orang, tapi juga orang-orang lain tuh juga dihasut sama dia. Nah, benar. Nah, teman saya yang udah saya berdua itu terus, itu juga dia kena hasutan juga. Habis itu dia juga gak punya teman. Tapi sekarang kita nanggepannya kayak biasa-biasa aja sih, temenan biasa, cuma nggak selalu komunikasi terus. Gitu. Oke, Nay, gitu aja sih sharing-sharing kita hari ini. Dan terima kasih banyak udah meluangkan waktunya di hari libur ini, apalagi Semarang lagi panas-panasnya. Kamu rela keluar untuk menghadiri podcast kita di Ngobrol Gayeng PMI Jateng. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, segitu aja sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan sekian dari aku dan Naila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.